Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di channel kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat Google Form atau Google Formulir. Nah, ini atau Google Form atau formulir. Nah, yang mana nanti yang akan kita bahas nanti cukup sederhana saja. Nanti yang akan kita lakukan, nanti kita akan membuat sebuah form atau formulir. Nanti misalkan adalah Google Form atau formulir pendataan sekolah. Nah, yang mana nanti isian formnya itu cukup sederhana saja. Nanti meliputi nama sekolah, NPSN, nama kepala sekolah, alamat sekolah. Nah, nanti alamat sekolah nanti ada meliputi jalan. Jadi kita pecah, nanti ada jalan, terus nanti ada desa. Nanti desa biasanya dengan kelurahan, ya, desa atau kelurahan. Kecamatan, terus nanti meliputi kabupaten dan provinsi. Nah, selanjutnya nanti 05 ada email sekolah, terus nanti 6 ada website sekolah. Ya, nanti bagaimana cara membuat formulirnya? Nanti sangat simpel saja. Baik, yang pertama kita buka dulu. Kita buka google.com. Nah, seperti ini boleh. Nah, selanjutnya nanti untuk membuat Google Formulir atau Google Form itu nanti ada dua cara login. Nanti boleh langsung menggunakan gmail.com seperti ini, gmail.com. Terus nanti kita harus login dulu. Jadi kita login ke email kita. Yang pertama nanti kita masuk dulu di gmail.com. Nah, seperti ini ya. Jadi kita hapus dulu. Jadi yang pertama kita ketikkan gmail.com. Jadi yang pertama kita masuk ke email kita. Nah, seperti ini. Kita masuk dulu ke email kita. Nah, ini email saya. Jadi nanti misalkan gunakan email lain ya. Misalkan ini. Silakan emailnya apa saja boleh. Misalkan email saya. Ini. Nah, terus ini ada notifikasi. Notifikasi ini yang sekarang ada istilah pengamanan dari Google, jadi lebih diamankan lagi untuk data-data kita atau mungkin login email kita. Nanti kalau muncul seperti ini, nah ini silahkan periksa di handphone Anda. Nanti di situ akan muncul ada sebuah pemberitahuan di HP. Itu silahkan diklik ya, karena ini untuk autentifikasi untuk masuk. Jadi nanti kalau tidak diautentifikasi sama HP Anda yang terdaftar di Gmail-nya, maka nanti tidak bisa masuk. Nah, untuk yang awal tadi, itu tidak semuanya muncul notifikasinya, ya, karena nanti yang muncul notifikasinya, itu yang kode keamanannya istilahnya diperbarui atau ditambah. Nah, biasanya tanpa ada kode tadi, itu juga bisa langsung masuk ke dalam email. Ya, baik. Ini kalau sudah masuk ke email kita, ini yang penting sudah masuk ke email kita. Kalau sudah masuk ke email, nah ini selanjutnya nanti kita klik di sini, di titik ini ya. Jadi ada aplikasi Google. Nanti ada tombol apa ini? Ada titik berapa ini? 333.9 ya. Ini diklik. Nah, kita nanti langsung pilih yang Drive. Ya, karena kita akan membuat Google Form. Tapi sebelumnya kita harus masuk ke Google Drive dulu. Ya. Ini diklik Drive atau bisa juga nanti langsung masuk ke sini, ke drive.com. Drive.google.com. Dari sini juga bisa. Nah, kalau kita sudah masuk ke email, maka otomatis drive-nya juga sudah masuk ke email kita. Itu sama. Nah, kalau misalkan kita dari email, jadi kita tidak langsung dari drive ya, kita dari email. Nanti klik tombol 9 ini, titik-titik 9 ini, klik drive. Nanti juga sama, dia juga akan masuk ke drive.google.com. Nah, ini akan masuk ke dalam Google Drive kita. Nah, sebelum kita membuat formulir yang pertama, jadi di sini di drive saya ini sudah banyak sekali folder-foldernya. Nanti yang pertama kita klik baru, ya kita membuat folder. Jadi kita klik folder dulu. Nah,
Foldernya itu fungsinya untuk apa? Jadi nanti ketika kita membuat form atau membuat file atau membuat yang lain, itu data kita itu tidak berantakan, maka dia akan masuk ke dalam satu folder itu. Misalnya kita membuat namanya ya, kita buat pendataan sekolah. Ini hanya contoh saja. Nanti terserah Anda untuk membuat nama foldernya apa. Nah, yang pertama saya buat nama folder dulu. Jadi ini tujuannya nanti supaya file-file atau form yang kita buat itu tidak lari kemana-mana. Jadi dia masuk ke dalam folder itu. Di sini nanti kalau di drive saya ini ada folder pendataan sekolah ya. Kita klik 2 kali. Sini kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya di sini sudah masuk. Jadi di drive saya nanti ada pendataan sekolah. Nah, nanti di sini kita akan membuat Google Form-nya atau Google Formulir-nya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya nanti semua file-file kita ketika kita membuat form atau yang lain itu ada di dalam satu folder. Nah, terus caranya yang pertama kita taruh di sini aja ya. Ini klik bebas ya, di area sini boleh. Ya, ini kita klik di sini, klik kanan, kita pilih ini line-nya, kita pilih Google Formulir. Nanti ada 2 pilihan, formulir kosong atau dari template. Kita pilih formulir kosong. Kita klik di sini. Nah, ini maka akan muncul sebuah form tanpa judul. Nah, ini ya, form tanpa judul. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Nanti kita akan membuat formulirnya di sini. Nah, yang pertama, nah kita lihat di sini. Ini judulnya ya. Jadi judulnya ini Google Form atau formulir pendataan sekolah. Langsung kita copy saja. Karena ini kita sudah punya formnya. Kita copy di sini ya. Nah, seperti ini. Dan nanti deskripsi formulir ini nanti diisi sebuah deskripsi. Jadi Google Form ini berisi tentang apa? Apa tujuan dari pembuatan Google Form. Nah, misalnya kita isi. Misalkan seperti ini. Nah, misalnya kita ya seperti ini. Form ini bertujuan untuk mendata sekolah. Nah, seperti itu saja, nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, kita untuk menampilkan di bawahnya NPS nama sekolah, NPSN dan seterusnya. Itu maksudnya di poin ini, pertanyaan tanpa judul. Nah, ini kita hapus dulu. Yang kedua, tinggal kita copy paste saja. Di sini kita copy, masukkan di sini. Ini satunya dibuang saja, jadi langsung nama sekolah. Nah, di sini yang perlu dipahami ini jawaban singkat boleh atau jawaban pendek juga boleh. Jawaban singkat atau pendek sama ya. Jadi atau boleh paragraf. Ini hanya 2 pilihan. Kalau paragraf ini pilihannya teksnya panjang. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah di sini ada tombol, ada tulisan wajib diisi. Ini nanti kalau dicentang, maka pertanyaan nama sekolah ini wajib diisi, alias tidak boleh dikosongi atau ditinggal. Oke, nama sekolah yang pertama, yang kedua langsung kita klik tambah nih ya, tambah pertanyaan. Klik tambah pertanyaan. Kita masukkan pertanyaan kedua, NPSN. Kita paste di sini ya, kita buang nomornya. Jangan lupa ini boleh jawaban singkat, boleh paragraf. Silahkan. Wajib diisi kita centang. Nomor 3, kita boleh langsung dari sini, kita klik tombol copy sini. Ini. Atau kita boleh klik tambah, itu boleh. Silahkan. Misalkan klik copy, maka dia sudah akan muncul sama, karena ini copy ya, kita copy. Jadi tidak kita tambah, tapi kita copy. Nah, ini nomor 3, misalkan nama kepala sekolah. Kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Nah, nomor 4, itu sama, kita copy juga tidak apa-apa. Tidak usah diklik tambah, jadi di copy. Nomor 3, misalkan alamat sekolah. Alamat sekolah. Nah, seperti ini. Nah, ini alamat sekolah yang perlu kita pahami. Jadi untuk alamat sekolah itu panjang apa pendek? Artinya langsung dituliskan panjang, berarti pilih paragraf. Ini dipilih paragraf, jadi nanti panjang. Alamat sekolah langsung nanti meliputi jalan, desa, dan seterusnya. Nah, ini supaya ada keterangannya seperti ini. Jadi ada keterangan apa yang kita inginkan. Di alamat sekolah itu ini ada tombol 3, diklik pilih deskripsi di sini. Nah, misalkan kita kasih deskripsinya, alamat sekolah meliputi, misalkan di sini nama jalan, desa atau kelurahan, terus di sini kabupaten, terus provinsi. Nah, seperti ini. Sehingga nanti di
formnya itu nanti akan ada deskripsinya atau ada keterangannya bahwa alamat sekolah itu harus meliputi ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada email sekolah. Ini email sekolah. Nah, selanjutnya terakhir ini ada website sekolah. Kita pastikan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini seperti ini. Kalau kita mau melihat hasilnya, jadi kita mau melihat bentuknya seperti apa, itu kita klik tombol ini, pratinjau atau gambar mata. Kita klik saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah sebuah judul, ini deskripsi mengenai formulir kita itu tentang apa. Nah, ini tadi form-formnya. Jadi formnya ini nama sekolah dan seterusnya. Ini nama sekolah, NPSN, nama kepala sekolah, alamat sekolah. Nah, ini tadi ada deskripsinya. Jadi bahwa alamat sekolah itu meliputi jalan. Sehingga nanti ketika mengisi seperti ini. Misalkan Jalan Raya Sumbergambi. Misalkan Desa Sonorjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Nah, misalkan Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti ini. Jadi nanti alamatnya seperti ini. Email sekolah silakan diisi, terus website sekolah silakan diisi. Nah, nanti akan seperti ini. Yang tadi kita jelaskan di sini. Ini wajib diisi. Ya, jadi nanti kalau di sini warnanya seperti ini. Kalau ini ditinggal, maka dia ada pertanyaan ini wajib diisi. Artinya pertanyaan ini tidak boleh dilewati atau ditinggal. Entah itu di siapa, dia harus diisi. Nah, nanti selanjutnya dia akan muncul karena sudah terakhir. Ini formnya sudah terakhir, website sekolah terakhir. Maka nanti paling bawah ini ada tombol kirim atau biasanya submit. Boleh submit, boleh kirim, karena ini tergantung dari bahasa kita. Mungkin nanti ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Nah, ini hasilnya, contoh hasilnya. Nah, terus selanjutnya, ini kita lihat di sini. Di sini ada formulir tanpa judul. Nah, formulir tanpa judul ini supaya menjadi sebuah judul, maka ini silakan diklik saja. Nah, maka otomatis ini sama dengan ini. Nah, ya, seperti itu. Jadi, ini adalah contoh form sederhana saja. Nah, selanjutnya, nanti bagaimana melihat hasil isiannya. Karena, misalkan kita sudah melihat ini, kita sudah sebarkan. Terus bagaimana cara melihat isiannya? Nah, cara melihat isiannya, ya, kita klik di respon, ya. Kita klik tambah tombol 3 di sini. Nah, ini pilih tujuan tanggapan. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi nanti sama tujuannya nanti kita akan membuat spreadsheet baru atau biasa nanti dalam bentuk Excel. Ya, kita klik buat, di sini kita klik buat. Nah, otomatis nanti hasilnya itu akan masuk ke dalam spreadsheet. Nah, kita tunggu ya. Jadi seperti ini. Nanti cara melihatnya bagaimana? Ini tinggal diklik ya, gambar lihat responses di spreadsheet, tinggal diklik aja. Klik. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti ketika ada sekolah yang mengisi, maka hasilnya sudah akan muncul di spreadsheet-nya ini. Nah, spreadsheet-nya ini nanti bagaimana cara menge-share, bagaimana cara membuat link, memendekkan link, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi seperti itu, sementara volumenya kita tutup dulu. Ini hasilnya kita tutup dulu. Kita kembali lagi ke sini, klik pertanyaan. Jadi nanti ada dua tab, ada tab pertanyaan dan tab respon. Nanti di sini respon itu nanti dia akan muncul seperti grafik. Jadi tanggapannya atau siapa yang mengisi nanti akan muncul di respon. Kita kembali ke pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk yang di sini kita akan memilih tema. Jadi temanya ini bebas. Misalkan mau pilih warna apa bebas. Nanti misalkan merah, kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Terus kalau mau membuat sampul atas, misalkan mau ada di atas ini mau ada logonya, bukan logo, apa ya, kop. Mau ada kopnya, ini tinggal dipilih di sini di pengaturan, di sini. Nah, header misalkan kita pilih ini aja, ini bawaan Windows ya.
bawaan Google Sheet. Kita pilih aja misalkan yang ini aja, kita klik aja, sisipkan. Nah, nanti di header ini akan muncul kopnya. Nanti kalau kita lihat di sini, kita reload. Nah, ini sudah ada kopnya. Nah, ini ada kopnya. Ini kopnya. Misalkan kopnya nanti boleh kalau misalkan lembaga dikasih kop lembaganya atau apa. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini nanti akan kita isikan. Nah, ini sudah selanjutnya bagaimana cara membagikan ke teman-teman. Nah, itu yang penting. Yang pertama, cara membagikan ke teman-teman, itu kita klik tombol kirim. Nah, ini klik tombol kirim. Nah, selanjutnya, nah ini ya, tombol kirim, kita pilih yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini, kita klik sini. Nah, ini akan muncul tautan. Nah, tautan itu silahkan diperpendek URL. Ini artinya URL-nya biar lebih pendek. Nah, nanti ini yang di-copy. Ya, nanti ini yang dibagikan ke teman-teman. Ini. Nah, ini URL-nya. Nanti yang dibagikan ke teman-teman adalah ini. Nah, misalkan nanti kita coba ya, kita copy, kita buka. Kita buka di sini, apakah nanti URL-nya sudah betul? Kita enter. Maka otomatis sudah masuk ke dalam form kita. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini ya, kita klik salin, ini klik salin sama nanti hasilnya ini yang dibagikan. Nah, selanjutnya bagaimana nanti ketika sudah mengisi formulir itu nanti ada sebuah notifikasi atau mungkin pemberitahuan pada sudah mengisi form. Itu nanti masuknya di sini. Di pengaturan nanti kita pilih di sini presentasi. Ini pesan konfirmasi. Jadi setelah orang itu mengisi, nanti ada tombol notifikasinya. Ada tombol notifikasi atau konfirmasi. Misalkan saya kasih seperti ini. Nah, misalkan nanti setiap ada orang yang selesai atau sekolah yang mengisi form itu selesai, maka nanti setelah tombol submit atau kirim, maka nanti akan muncul pesan terima kasih sudah mengisi form pendataan sekolah ini. Jadi nanti akan muncul seperti itu. Nah, jangan lupa nanti editnya di sini. Di setting, ini ya, di setelan, masuk presentasi, maka dipilih pesan konfirmasi. Nah, kita akan coba. Nah, terus selanjutnya kita akan mencoba mengisikan satu form saja. Nanti kita akan melihat di mana letak foldernya, di mana letak hasilnya di mana. Nah, tadi yang perlu diingat untuk melihat hasil pengisiannya, kita masuk di respon. Nah, ini diklik ini, lihat respon di spreadsheet. Nah, kita lihat ya, ini masih kosong. Ya, ini masih kosong karena belum ada yang mengisi. Saya akan mencoba mengisikan satu saja datanya. Ini kita klik di sini ya, tombol pratinjau. Ini masih kosong karena belum ada yang mengisi. Saya akan mengisi nama sekolah. Misalkan kita contoh di sini aja. Misalkan ini ya, biasanya sekolah. Misalkan seperti ini, alamat sekolahnya. Misalkan ini. Misalkan seperti ini. Nama sekolah misalkan nah, seperti ini, website sekolah www.smkn1grogol. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah diisi form, kita klik tombol kirim atau submit. Nah, maka akan muncul ini. Terima kasih sudah mengisi form pendataan sekolah ini. Nah, ini tadi yang muncul di settingan ini. Di setting presentasi ini. Di ini ketika seseorang sudah mengisi Google Form-nya, maka akan muncul ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Hasilnya seperti apa? Kita klik di sini. Tadi klik di sini ya. Jadi klik di sini. Di respon.
Nah, ini sudah muncul tanggapan yang sudah mengisi. Nah, ini muncul di sini. Ini boleh diklik seperti ini. Klik, dia akan muncul. Nah, ini. Atau kita lihat tadi yang kosong. Nah, yang kosong ini, nah sekarang otomatis sudah terisi. Ini hasilnya. Hasil dari formulir sederhana Google Form. Selanjutnya kita tutup. Nah, kita tutup. Nah, kita akan melihat di manakah foldernya ini. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke awal tadi. Nah, di sini otomatis di pendataan sekolah sudah muncul 2 sheet. Nah, ini kita tutup ya. Semuanya kita tutup. Kita coba masuk ke drive saya. Nah, ini ya, ada pendataan sekolah. Nah, kita klik 2 kali, maka di sini ada 2 form. Form yang atas, ini Google Form, ini yang Google Sheet atau Excel. Ini adalah dari hasilnya. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah hasil dari pengisian formulir tadi. Terus, untuk yang satunya, ini adalah dari formulirnya atau form formulirnya. Nah, ini misalkan ada yang kurang, nanti boleh, masih bisa ditambahi. Ya, masih bisa ditambahi. Nah, ini masih bisa ditambahi. Tambah, boleh. Nah, kalau seperti ini, misalkan salah, tinggal dihapus. Ini dihapus. Nah, ini tinggal dihapus. Kalau misalkan kelebihan. Ya, ini adalah formnya atau kita membuat formnya. Di sini adalah hasil dari pengisian form. Baik teman-teman, seperti itu saja cara membuat formulir dengan menggunakan Google Form atau Google Formulir. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik share dan berikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.